Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto maupun para sahabat GKI di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini Jumat 12 November 2021 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita bersama-sama diajak untuk mengikuti renungan harian dengan sebuah tema yang menarik, yaitu renungan tentang pohon korma. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan melalui sebuah lagu, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama demikian. Mari saudaraku kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan bersama lagu ini sepenuh hati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup melakukan apapun. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Hari ini
Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kami membuka hati, belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan sabda-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran online ini mendapatkan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini dipilihkan dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat masing-masing ikut membaca, ikut mengamini dan sungguh ikut mengimani apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita. Ayo bersama-sama kita ucapkan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema yang indah sekali kalau hari ini kita diajak mengangkat sebuah renungan tentang pohon korma. Ibu bapak, saudaraku, perhatikan gambar tanaman pohon korma ini. Menarik sekali. Tapi mungkin di antara kita mengatakan, Pak Pendeta, kami belum pernah melihat pohon kurma. Kami seringnya justru ketemu buahnya, yaitu buah korma. Tepatnya kalau masa-masa puasa ya menjelang Hari Raya Idul Fitri, ada banyak buah korma dijual di sana sini. Rasanya manis banget. Ibu bapak, saudaraku, ayo kita perhatikan seperti apa tanaman pohon korma itu. Menarik, bila kita memperhatikan tanaman pohon korma ini. Bagaimana tanaman pohon korma itu ternyata perlu mengalami kondisi untuk berbuah. Ya, kita boleh perhatikan di sana, ini kalau pohon korma mulai berbuah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang menarik tentang tanaman pohon korma supaya bisa berbuah? Saya menemukan sebuah tulisan yang bagus, bahwa segera setelah biji korma itu ditanam di kedalaman 2-3 meter masuk ke dalam tanah. Lalu dengan sengaja tanaman ini, biji tanaman ini segera ditimbuni batu-batu yang besar. Apa akibatnya? Akibatnya pertumbuhan batang ke atas itu akan tertekan. Ada batu-batu yang menindih. Bahkan seolah-olah batu-batu itu menindas tanaman korma yang mau tumbuh tadi. Kenapa kok harus begitu? Tujuannya supaya pertumbuhan pohon ini bergerak maksimal lebih dahulu ke bawah. Yaitu akarnya supaya makin menancap kuat dan kokoh ke dalam tanah. Apa sebab, saudaraku terkasih? Kesengajaan ini bertujuan
agar akar pohon korma itu tumbuh semakin dalam sampai nanti ditemukannya air di kedalaman padang gurun. Nah, memang tanaman pohon korma itu tumbuhnya di sekitar padang gurun. Nanti sesudah akarnya itu semakin dalam, semakin kuat, barulah batangnya itu akan bisa tumbuh menerabas batu-batu yang di atasnya. Sehingga tanaman korma ini nanti akan bertunas dan akhirnya kelak tanaman pohon korma itu batangnya tegak, kokoh, sanggup menghadapi badai gurun di tengah-tengah cuaca ekstrim padang gurun pasir. Angin yang begitu kencang, pohon korma akan tetap bisa berdiri kokoh. Bahkan pohon korma pada saatnya bisa berbuah di musim panas. Itulah catatan kecil tentang pohon korma untuk kita ketahui. Lalu apa hubungannya cerita tentang pohon korma itu dengan kehidupan iman Kristen? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, tahukah kita Tuhan mengizinkan kekristenan itu pada masa-masa awal kemunculannya di tengah dunia ini ternyata harus bergumul menghadapi tekanan demi tekanan. Bagaimana jemaat Kristen mula-mula mengalami penindasan oleh penguasa, mengalami penyesatan dari dalam tubuh gereja sendiri. Namun ketahuilah, justru karena inilah kekristenan menjadi berakar kuat kepada Kristus. Kekristenan bertumbuh teguh di dalam landasan yang kokoh. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan dari surat Kolose pada hari ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di gereja Kristen Kolose. Bagaimana nasihat Rasul Paulus ini mau mencerminkan kebenaran ini, bahwa keteguhan iman Kristen hanya mungkin terjadi kalau setiap anak Tuhan, setiap umat, setiap anggota jemaat itu sungguh-sungguh berakar mendalam dan tegak berdiri di atas Kristus. Saudaraku terkasih, kita jadi bertanya-tanya, apa kaitannya firman Tuhan ini dengan keadaan hidupku saat ini? Saya justru ingin bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudari semuanya. Pertanyaan saya, apakah keadaan dirimu sedang mengalami kesedihan pada saat ini? Mungkin ada yang merasakan sedih karena tekanan hidup yang terasa menindih berat. Saudaraku, yakinlah terjadinya itu bukan tanpa alasan. Ayo kita pandang beban itu sebagai cara Tuhan menumbuhkan kedewasaan iman kita, bukan? Sebagai ajakan untuk kita mencari sumber air kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Sekaligus ada panggilan agar kita lebih dekat mengenal firman-firman-Nya. Mari kita katakan dengan penuh iman,
Tuhan sedang bekerja agar kita kuat berakar, bertumbuh, serta berbuah matang pada waktunya. Benar, seperti gambar ini mau mengatakan, aku mau berakar dalam-dalam. Aku siap dibangun di atas dan bertumbuh semakin teguh di dalam pengenalan-pengenalan hidupku akan firman-Mu Tuhan. Seorang anak Tuhan membuat sebuah gambar yang menarik. I am growing in Christ. Aku sedang bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan anak Tuhan ini mengatakan dalam proses pertumbuhan hidupku, aku perlu berakar ke dalam dan bertumbuh ke atas. Luar biasa. Ayo kita perhatikan renungan tentang pohon korma ini. Di tengah padang gurun pasir yang gersang, di tengah padang gurun pasir yang kering kerontang, pohon korma Tuhan hadirkan, memberi kesejukan dan sanggup bertahan di tengah cuaca ekstrim seperti apapun. Maukah ibu bapak, saudara-saudari dan saya Tuhan pakai untuk kuat, teguh, terus berakar dalam dan semakin bertumbuh, bahkan berbuah-buah manis, menjadi berkat bagi siapapun. Mari saudaraku terkasih, kita bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kita yakin kita diperkuat karena sabda firman Tuhan ini. Mari kita naikkan doa berkat di akhir renungan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merenungkan tentang pohon korma yang Kau izinkan tumbuh di tengah keadaan cuaca yang buruk sekalipun. Karena pohon korma memiliki akar yang menancap kuat. Hari ini Engkau beri kepada kami iman yang semakin berakar mendalam kepada firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, kokoh, menjadi pribadi Kristen yang benar di hadapan-Mu. Kami ingin bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Kami mau terus dibangun di atas sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk renungan hari ini. Berkati anak-anak-Mu di kota manapun kami berada. Kami siap melangkah dengan iman. Kami mau menaruhkan pengharapan hidup kami, masa depan seisi keluarga kami di dalam kasih cinta-Mu Tuhan. Agar kami tetap bertumbuh, berakar dengan baik dan berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memperkuat kehidupan kami, melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, ayo kita menutup mengakhiri rangkaian renungan harian saat ini dengan sebuah lagu yang menarik. Lagu yang sangat bersemangat, judulnya Aku Kuat Teguh. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagunya ya. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini demikian. Yesus melepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh.
Dalam Kristus Tuhan aku kuat teguh, Dialah perlindungan aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, kini ku percaya aku kuat teguh. Dalam Yesus saja aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Amin. Tuhan memberkati pertumbuhan kehidupan iman kita, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih.